Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa imami Makkah wa madinati wal haram sayyiduna wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya Rabbi zidhu syarafa wa karama wa mahabbatahu wa ta'zima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ma'syaral muslimina wal mu'minina rahimakumullah. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna yawmal jumu'ati sayyidul ayyam wa hijjul fuqara'i wal masakin wa asniya'i dahili wal kutubatani badalani an raka'ataini awalai fa iza sa'idal fatihul ala mimbar fala yatakallamu ahadukum wa man yatakallam faqad lagha wa man lagha ala jumu'atala wa ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim Sayyidil Arabi wal Imam Makkah wal Madinah wal Haram Sayyiduna wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, alaikum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan pada kita, yaitu nikmat Islam dan keimanan, di mana dua nikmat ini merupakan penentuan baik dan buruk keadaan kita hidup di dunia ini tergantung pada dua pilar. Begitu juga baik dan buruk nasib kita nanti di yaumil akhirah juga tergantung kepada dua nikmat itu. Maka oleh karena itu senantiasalah kita bersyukur kepada Allah dengan jalan memperbanyak melakukan perintah-perintah Allah sekaligus meninggalkan larangan-larangan Allah. Inilah jalan keselamatan kita, ataupun jalan bagi kita untuk memperoleh kebahagiaan hidup dunia wal akhirah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang singkat ini, mari sejenak kita bertafakkur, kembali kita bermuhasabah pada diri kita masing-masing. Karena Rasulullah berpesan dalam hadis beliau, hasibu qabla an tuhasibu. Periksalah dirimu sebelum diperiksa akan orang lain. Maka pada kesempatan singkat ini, mari sejenak kita mengulang kaji tentang sebuah hadis baginda Rasulullah SAW yang bunyinya, la budda 'alal mu'minin min arba'ati asyaha, yang maknanya tidak boleh tidak dimiliki oleh seorang mukmin daripada 4 perkara. Perkaranya wajibna tiap-tiap orang beriman, orang Islam. Jika 4 perkara ini tidak dimiliki oleh seorang mukmin, maka ini termasuk orang mukmin yang mustahil, atau mustahil dia mengatasnamakan dirinya mukmin. Karena makna kalimat la budda itu tidak boleh tidak. Seperti
Contohnya, wajib ada matahari dikala ada terangnya matahari. Mustahil ada terang jika tidak ada matahari. Mustahil menjadi orang mukmin jika tidak ada 4 perkara ini. Kalaupun kita tanya apakah Anda mukmin? Mukmin secara administrasi, KTP mukmin. Tapi isinya apa itu mukmin? Atau memang casingnya saja mukmin? Mari kita buktikan pada diri kita masing-masing. Apa yang mesti kita miliki sebagai seorang mukmin? Yang pertama, darul wasi'ah. Ditafsirkan oleh baginda Rasulullah, kebun yang luas atau negeri yang luas. Ala wahiyya qalbu. Seorang mukmin itu wajib dia memiliki hati yang lapang, yang tidak ada di dalam hatinya kenifakan, kesyirikan, iri, dengki, takabur dan sebagainya, penyakit-penyakit hati. Karena penyakit-penyakit hati ini sebagai mafasid, sebagai penyakit yang melanda di dalam hati itu, sehingga hati itu menjadi sempit, menjadi pincit. Jangan ada kenifakan, apalagi sampai pada taraf kesyirikan. Maka seorang mukmin itu mustahil melakukan syirik. Atau orang yang syirik itu mustahil dia itu mukmin, walaupun dia disebut orang mukmin. Itu mesti kita miliki. Kenapa? Karena hati itu adalah makanan ilmu. Hati itu adalah tempatnya ilmu. Di dalam tasawuf disebutkan hati itu dikatakan ainul basirah, atau dikatakan dengan bahasa yang lain itu adalah latifah rabbaniyah. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan qalbun mu'minun baitullah, hati orang mukmin itu rumah Allah. Maka jika di dalam hati orang mukmin itu berbunga-bunga, penyakit tersangkut dengan penyakit-penyakit dunia, maka ini mukmin yang diragukan. Itu yang pertama. Maka orang mukmin mesti bergelis hati. Baikna iri, baikna ujub, baikna dengki, baikna kesyirikan. Kenapa? Karena dia tidak melihat semua apa yang ada pada dirinya itu adalah milik Allah, bukan miliknya. Tajak semayang masjid biiznillah, dengan izin Allah. Maka orang mukmin menyebut ibadah ilahi anta maksudi wa ridha matlubi. Hanya engkau yang aku maksud dan keridhaanmu yang aku tuntut. Bukan aku takut nerakamu, bukan aku harap surgamu. Yang paling guna lagi. Untuk apa? Supaya terlepas daripada hati kita itu hawaik dan alaik, sangkutan dan kemauan kepada selain Allah. Sebab sejam engkau tunggu menyadap paksa raja tarik duduk engkau macam ni mengatur je. Ngampun engkau dulu ngadampu kawin engkau, ngagede engkau, nganane engkau, ngambuat engkau, ngainau, ngamelite, anajak majlis taklim menanya apa? Alah mati bukan. Kamu engkau. Maka orang mukmin mesti membersihkan hati. Itu yang pertama. Yang kedua, orang mukmin wajib memiliki, mesti ada pada tiap-tiap orang mukmin itu adalah dabbatul farihah. Ditafsirkan oleh baginda Rasulullah, dabbatul farihah, kendaraan yang lekas. Ala wahiyya ahman. Kendaraan yang lekas, itulah amalan kita kepada Allah. Amalan itu ibarat pesawat. Amalan itu ibarat kendaraan, jalan kita menuju kepada Allah.
Jalan kita mi'raj kepada Allah. Orang mukmin menyahana ibadah yang ibarati hana kenderaan dalam kehidupan. Walaupun dia sampai ke tempat yang dia dituju, tetapi lambat sampai. Maka orang mukmin yang sejati, seyogyanya dia memiliki kenderaan yang lengkap, banyak melakukan amal. Artinya apa? Segala gerak dan diam yang dilakukan itu, dia aktifkan itu biiznillah, karena Allah, dengan izin Allah, dan dia kasat itu semua adalah karena Allah. Saja ulang, kita nafkah karena Allah. Saja bantu, dia kerja, kita rezeki karena Allah. Saja masjid karena Allah. Saja ceramah karena Allah. Saja bermubus karena Allah. Tak mungkin namanya Honda ada. Tak mungkin dengan dua jemaah. Yang kadang-kadang nama majlis alim, anak dia majlis Quran alim. Legal, over satu. Air dia. Mana mudah. Ini kenapa? Karena inilah nawaitu tadi. Beramal. Ini merupakan kenderaan. Jalan katanya untuk merumpok dengan Allah, bertemu dengan Allah. Maka orang mukmin yang hanya ibadah itu yang pertama dikategorikan orang yang sombong. Yang kedua, dia menutup jalannya untuk dia bertakaruf, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam itu memang itu kalau rimodona itu semayangkan. Sembahyang, salat itu di samping kewajiban, perintah, rukun Islam. Salat itu merupakan penentuan. Disiplin, hanya disiplin kepada orang mukmin, lihat pada keadaan dia melakukan salat. Jujur dia tidak jujur di dalam kehidupannya, lihat bagaimana keadaan salatnya. Sembahyang hanya disiplin, yang lain mengikut itu. Lagi ada koh bak kaya raya. Baca koh bak kaya raya yang wiki kita semua. Disiplin hanya disiplin, kalau tak sembahyang. Sampai kecok kurang awak tadi dahulu. Awak Jepang ada sembahyang kopi disiplin dalamnya, kata kurang awaknya. Urus iman yang itu. Walaupun harus kita percaya, ada memberi sedikit amanah kepada orang yang tidak sholat. Orang mukmin tapi sembahyang itu, yang ada akan percaya, benar harapnya percaya, benar waspada. Anak pak tejok jujur dulu. Yang sembahyang kalau dia jujur. Kenapa? Karena sholat itu inna sholat tanha an fahsya'i wal munkar. Kalimat itu kalimat tauhid. Sungguh-sungguh orang yang mendirikan sholat itu pasti dia mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Bagaimana orang sembahyang yang sungguh-sungguh, yang mendirikan sholat yang sebenar-benarnya, tercegah dia daripada keji dan munkar. Dan sembahyang semua fadilah lain dia pegawai Nabi di dalam kitab Syairus Salikin. Dan sembahyang semua 2 rakaat. Kalau sholat itu benar, terpenuhi hak-hak salat, hak-hak daripada rukun dan syaratnya, dan hudur hati kita kepada Allah, khusyuk diterima Allah, maka sembahyang sebuah 2 rakaat itu menjadi perisai, jaminan bagi kita untuk terhindar melakukan dosa dan diampun oleh Allah dosa antara subuh dengan debu. Menyambutnya sembahyang subuh mudah, sembahyang itu. Begitu seterusnya. Kalau benar kita laksanakan zuhur, enak, indah kita salat asar. Rindu, kepingin lagi, demak. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam Al-Hikam, apa kata beliau? Barang siapa yang merasa nikmat, man wajada samarata amalihi, barang siapa yang merasa lezat di dalam dia melakukan amal itu,
Sekarang dia mendapatkan kenikmatan bahwa dalilun alal kabuli ajilah. Itu menjadi bukti dalil bahwa ibadah dia itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang lemak mangat Pak Reno. Bagi Nabi, nah masalah solusinya solat. Maka Nabi itu senantiasa ketika beliau mendapat masalah, solusinya solat. Artinya semua permasalahan kehidupan itu solusinya ada di dalam solat. Lalu bagaimana dengan kita? Kita wadah sembahyang masalah. Bantu dulu lagi. Kata dah ada apa yang terbawa dah ini. Apa nak kata dulu? Sembahyang dulu di 50. Ini maknanya. Maka orang mukmin yang sebenarnya itu dia punya kendaraan yang berkas. Akhirnya dia tentunya itu boleh motor yang mewah, boleh motor yang layak, yang mudah, yang nyaman. Begitulah kita berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perjalanan kepada Allah, itu adalah perjalanan abadi dan abadan selama-lamanya. Itu yang kedua. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, seorang mukmin wajib mesti kita memiliki, yaitu wasauful jamil, pakaian yang bagus. Makna pakaian kepada Nabi ala wahya hayat. Malu orang mukmin benar malu. Orang mukmin tak punya rasa malu di dalam hati kita. Kepada siapa kita malu? Pertama kita malu kepada Allah. Diciptakan oleh Allah, hana dapat proposal, terlahir dalam Islam, hana payah proposal. Hidup dalam keadaan sempurna, bi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sempurna, anak cacat, badan sehat, pikiran waras. Malu kita kepada Allah, tak mampu melakukan perintah Allah. Benar rasa malu kepada Allah, hanya bersemayang masa muda dengan Tuhan, kamu cucuk, ukada. Benar malu. Dan ini juga menjadi tolak ukur, barometer. Menyangka Allah, hana malai. Nggak Allah, hana bisa kita percaya. Nggak manusia apa lagi. Malu kita dengan Rasulullah. Nanti di yaumil mahsyar. Hana perlindungan yang hana pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap syafaat beliau. Sementara sunnah-sunnahnya kita abaikan. Nabi hana bro akai, itanya bingkai, tujuh pokok. Nabi tahan disakiti, tidak menyakiti. Selalu memberikan yang baik-baik. Selalu melihat ada hak orang lain pada dirinya, tidak ada haknya pada orang lain. Itu akhlak Nabi. Dan itu sunnah, kita wajib mengikuti. Nabi hana pakai dengan tetangga. Nabi hanya pakai ngade adut, hanya mau perkara ngade adut dengan saudara. Itu akhlak Nabi, tahan disakiti. Kenapa? Karena selalu melihat tidak ada haknya pada orang lain, yang ada hak orang lain pada dirinya. Ini sunnah. Malah katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu mengikuti sunnah beliau. Dan begitu juga malu kita dengan sesama manusia. Kenapa tetangga saya ini bisa jaga masjid di setiap waktu? Kenapa saya tidak sanggup? Padahal agaknya orang muda, padahal agaknya orang kecil. Pajuh, pas-pasan, tapi ini kejap masjid Imam Bawatai. Nawate kejap majelis taklim, nawate sedatul Nabi. Kenapa saya yang diberi kenikmatan oleh Allah tak sanggup? Makna rasa malainya. Ini yang ketiga. Dan orang mukmin jangan pernah kita mendahok jabatan dia. Baik tegas nak belakang proposal negara ni. Yang kaji penyakit dulu.
Yang tiga lagi. Kenapa? Karena kita kurang harap kepada Allah, nifak iman kita, ragu kita kepada Allah. Yang berbeda dua orang itu. Jadi payah tak sudah, di kampung kau nak sudah betul. Menyenjuk cok yang baik mudahak. Anayu tanya dulu, anayu pulang yang nak biar boleh. Pulau santri, pulau anda murid balik demi kepentingan sesaat saja. Yang hana male kurang harap kita kepada Allah. Kenapa? Karena keimanan kita nifak, ragu kita kepada Allah. Benar male Islam. Harga diri. Soal kita dihina di mata manusia, silakan saja. Yang penting kita mulia di mata Allah dan Rasulnya. Untuk apa kita mulia di mata manusia, sementara kita bermasalah dengan Allah dan Rasulnya? Ini malu, dan itu mesti kita miliki seorang mukmin. Yang terakhir yaitu Sirajul Munirah, lampu yang menerangi. Tiga perkara ini, lampu yang menerangi dimaksudkan adalah ilmu. Tiga perkara ini, kebun yang luas, hati yang lapang, kenderaan yang lekat, rasa malu tidak akan pernah ada pada seseorang jika tidak didasari dengan ilmu. Maka wajib tadabbur, wajib tamaruna, ilmu fardu ain. Ilmu yang bermanfaat, yang tasawuf. Ilmu yang bermanfaat yang mana? Ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang membawa kita takut kepada Allah. Ilmu yang membawa kita rindu kepada Allah dan Rasulnya. Ilmu yang dapat melakukan amal-amal saleh. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ulama mengkategorikan ilmu yang ain, wajib ain itu ada tiga dasarnya. Pertama tauhid. Wajib kita belajar ilmu tauhid. Mulai dari tauhid dalam, taturi Allah melalui sifat-sifat Allah supaya sah keimanan kita. Kemudian juga perlu kita belajar tauhid di atasnya yang dikatakan tauhid khawas, supaya kita merasa dekat dengan Allah, bukan hanya sekedar kenal tapi dekat. Kenal saja kalau tidak dekat ini belum membawa efek. Atau tauhid khawas, istilah lain dikatakan tauhid tasawuf, supaya kita dekat merasakan Allah itu benar-benar ada, hadir di dalam hidup kita. Min haqqil warid, dekat Allah itu lebih dekat daripada urat lehernya si hamba. Merasakan ini dengan apa? Ini dikatakan dengan ainul yaqin, dengan hati. Karena rasa itu adanya pada hati. Amu madah la ainul yaqin. Amu madah dengan akal mantap, la ilmu ba ulai mantap. Tapi mesti dirasakan dengan ainul yaqin. Mesti kita tingkatkan ketauhidan kita. Baik sekedar percaya, tetapi tidak kita merasakan bersamanya. Yang kedua yaitu ilmu tasawuf. Nafsu tak berada penyakit hati, penyakit nafsu. Inilah dengan tasawuf. Karena sebenarnya apa itu nafsu? Nafsu adalah perpaduan antara ruh dan jasad. Maka tabiat nafsu itu ada dua tempatnya. Ada tabiat nafsu yang hidup batubuh. Hidup batubuh dulu pajuh kumangan, duk kumangan, jak kumangan. Hidup batubuh dulu dengan bela, kemalasan, malas untuk melakukan amal. Waktu main memosak tangguh dulu 2 rakaat tangguh. Beratnya di mana? Pada fisik atau pada perasaan? Pak perasaan tambah tenaga, lumayan 2 rakaat. Hanya dikira dulu. Waktu main ya ulang ci. 2 rakaat berat. Di mana beratnya? Pada perbuatan fisiknya atau pada perasaan? Pak perasaan yang tak diatur, nyawinau diatur, nyawagam tidak atur. Kabeh hotel
Nampak tak bergadah tabi'ana? Itulah dengan ilmu tasawuf. Yang kena bergadah. Sehingga timbul rasa malu. Ya. Nah, tabiat yang hidup bahagia pun tabiat hidup batin, ingin sanjungan, ingin dihargai. Baik jom jara, baik balik-baliknya, baru yakin. Ada jom pun jara dia balik-balik ke yang monong katanya, yang kemuliaan. Punya bangai dekat bangai di Tuhan cara dia balik-balik jara. Jara dengan dabut. Mulia yang beramal kepada Allah. Dan terdebat balik-balik jara di masyarakat. Bahkan tenang dulu. Tabiat nafsu ingin dihargai, ingin dihormati. Punya anai boyuk lesu, anai bumun dayo. Ini tabiat nafsu. Nampu dan bergadah. Itulah dengan kita bertasawuf, bertarekah, dengan zikrullah yang dijazahkan oleh para mursyid. Inilah yang memutuskan tabiat. Dan yang ketiga adalah ilmu fikih, hukum-hukum, pada depa hukum. Nyo nenek tadi mantau tanya hukum daripada dulu. Mak dengku dia cina tanya, alhamdulillah dia baca katanya. Hukum punya hukum nak dia pulang tak nak tinggal. Ini ilmu fikih, maka kita belajar masa muda akan lewat. Masa muda akan mana mendemai lalai katanya terpengaruh dengan lingkungan barangkali. Hari ini kita sempatkan diri menuntut ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Dan perlu kita ketahui bapak-bapak, gurai-gurai yang mudah. Wadai ditalkin meninggal tanya, nyangkan tekan berkono, salah. Tengku imum wadai ditanya kagum mang tujuh, kena habis nyawa, nyangkan berkono kekun la ilaha illallah. Nyangkan dia kono tanya, boleh macam kono nya. Mampu talkin itu memperingat. Dia peringat, batinnya barang peringat, barang kana dulu. Barang jika, kana pada kelainan, ini pada jibang lantung ni. Barang kana. Nyekam barang kalamna. Batin talqin itu pengingat. Menyadar hanya hana apa katanya, ada kubah ya bah satu kepatin, hana tamatin. Yang boleh buat. Itu kenapa? Karena katanya, mazhabudin handatin kajak kuno. Majlis taklim bang muji tanya handatin dia. Bang lasak handatin dia. Ngandung-ngandung ngangguai-gurai handatin kemanya handatin bersumpah. Dayak dan kampung di handatin dia. Ini penyebabnya. Na'udzubillah min dzalik. Summa na'udzubillah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahumullah, yang menjadi muaidah pada orang yang berbahagianya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi tuan. Tidak ada maksud menyinggung dan menyindir, apalagi menggurui, semata-mata hanyalah untuk kebaikan kitanya, kudus dunia dan akhirat. Hanyalah ilmu yang kami tahu yang kitanya ada di dalam dunianya, usaha-usaha sapa-sapa dalam kasih sayang Allah. Sehingga pun hendaknya kita mohon kepada Allah, kita dikumpulkan dalam kasih sayang dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Keulungan aja waduk naik kau ingat yang lebih tak ingat kedua. Hadirin, itulah yang menjadi barangkali renungan bagi kita bersama. Mohon maaf atas penyampaian yang barangkali kasar, barangkali tersinggung, tidak ada maksud menyinggung. Maka tiga-tiga dan doa jemaah kepada ulul syukur ayah-ayah, abang-abang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه السميع البصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم كل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واتبع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم نظم أحوالنا وأحسن أفعالنا وخلصنا من عالم الفقر وذل واحسنا من البلاء والوباء والطاعون ومن شرور أعداء الشياطين ومن نفس الأمارة بسوء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله